Ini butuh jawaban nih. Baik, saya akan jelaskan kenapa Allah tidak kelihatan, tapi saya mulai dengan kisah Bapak Ibu sekalian. Ada kisah beberapa waktu lalu di Jakarta, ini kisah nyata. Ada satu anak mahasiswa kita, orang Indonesia, tinggal di Amerika, semua temannya orang ateis. Nggak ada Tuhannya. Dia pulang Jakarta, sudah mulai terpengaruh. Dia bilang sama ayahnya, "Ayah, saya punya 3 pertanyaan dalam Islam. Kalau ada yang bisa jawab, ada ustadz bisa jawab, saya tetap Islam. Kalau tidak, saya murtad." Kata ayahnya, "Coba tanya saya dulu, nak." Baik, anak ini mulai bertanya. Yang pertama, ayah, katanya dalam Al-Quran, ayah, iblis itu diciptakan dari api. Benar, ayah? Benar. Baik, Al-Quran juga menceritakan, ayah, bahwasanya iblis nanti hari kiamat masuk ke neraka. Neraka itu isinya api, ayah. Benar, ayah? Benar. Terus iblis rasa apa, ayah? Iblis dari api, disiksa di api. Rasa apa? Ini pertanyaan orang ateis, ya. Dia selalu mau hubungkan dengan akal dia. Ingat, akal mengikuti wahyu. Bukan wahyu ikuti akal. Karena manusia nggak tahu. Bapak Ibu kalau minum air, ini saya minum ini, saya nggak tahu yang mana tegukan saya jadi air seni, yang mana bagian dari komponen darah saya nanti kan. Kue yang saya makan ini saya nggak pernah tahu yang mana jadi kotoran, yang mana jadi nutrisi tubuh kan. Itu di badan kita nggak pernah tahu. Bagaimana kita mau bicara tentang wahyu Allah, nggak nyambung gitu kan. Jadi di sini kita banyak sekali yang kurang gitu. Baik. Ayahnya nggak bisa jawab, nggak ada ilmunya. Masalah iblis nih. Yang kedua, kata anak muda ini, "Ayah, katanya Tuhan kita Allah." Benar, ayah? Benar. Tapi Allah nggak kelihatan, ayah. Baik, saya mau yakin Allah itu ada. Tapi tolong berikan saya contoh satu saja. Fenomena alam yang tidak kelihatan, tapi saya bisa rasain. Supaya saya yakin Tuhan ada. Saya rasain, tiap hari bisa saya rasain, setiap saat saya rasain, tapi saya nggak bisa lihat. Supaya saya yakin Allah ada. Juga ayahnya nggak bisa jawab. Nggak ada ilmunya. Yang ketiga, ayah, ada kalimat dalam Islam, kalau sudah disebutin nggak bisa dibantah. Itu takdir. Kalau dia mati tabrakan, takdirnya. Siapa yang bisa bantah? Nggak ada yang bisa jabarin. Takdir artinya sudah selesai, terima aja. Apa itu takdir, ayah? Juga ayahnya nggak bisa jawab. Cari ustadz, dapat satu ustadz. Begitu datang ustadznya, langsung dikatakan oleh anak muda ini, "Ustadz, saya punya 3 pertanyaan dalam Islam. Kalau bisa dijawab, ya saya tetap Islam. Kalau tidak, saya murtad. Tapi ustadz jangan marah ya." Baik, silahkan. Yang pertama, iblis ustadz dari api. Ciptakan. Masuk neraka di api. Apa yang dia rasain? Baik, yang kedua, contoh saja satu ustadz, fenomena alam yang bisa saya rasakan setiap saat tapi nggak kelihatan. Supaya saya yakin Allah itu ada. Baik, yang ketiga, ustadz, apa itu takdir? Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Ustadznya berdiri ditampar anak muda ini. Waktu ditampar, anak muda bilang, "Kan ustadz tadi janji nggak marah." Kata ustadznya, "Saya nggak marah. Tamparan saya ini jawaban atas 3 pertanyaanmu." Anak muda ini bilang, "Bagaimana Ustaz? Tolong rancikan." Ya. Baik, kata ustadznya, "Masalah pertama iblis. Saya ingin tanya, pipi kamu komposisinya apa?" "Kulit, daging, sama tulang." "Tangan saya?" "Kulit, daging, sama tulang." "Waktu saya tampar sakit nggak?" "Sakit." Begitu juga iblis hari kiamat. Dijawab secara rasional, karena dia rasional, gitu kan? Baik. Yang kedua, fenomena alam yang bisa dirasakan tapi nggak kelihatan. Kata ustadznya, "Waktu saya tampar, kamu rasa apa?" Dia sakit, ustadz. Kata ustadznya, "Kamu bisa rasa itu?" Dia bilang, "Ya." "Kamu bisa lihat?" "Nggak bisa." Begitu juga Allah. Dari mana semua ini? Malam, siang, matahari, bulan, bintang, manusia, beragam macam kulit, bahasa, segala dari mana? Ada nggak yang pernah mengaku sebagai Tuhan dan mengakui bisa begitu? Nggak bisa. Fir'aun cuma bilang, "Saya Tuhan." Begitu tenggelam di Laut Merah, nggak bisa buat apa-apa. Namrud ngaku Tuhan, didatangi lalat mati. Gitu kan? Nggak bisa buat apa-apa. Maka kata dia apa? Sakit itu contoh fakta. Nggak bisa dilihat, tapi dirasain kan? Berarti ada hal-hal yang kita tidak bisa lihat dengan pancanya, tapi ada. Kan gitu. Rasa lapar, rasa haus, rasa sakit, rindu, ya sedih. Semua nggak bisa dilihat, tapi dirasain keberadaannya. Baik, yang ketiga masalah takdir. Kata ustadznya, "Pernah nggak kau berpikir ketemu saya hari ini dan saya tampar kamu?" Dia bilang, "Nggak pernah." "Itulah takdir." Gitu. Ini jawaban rasional untuk orang yang ateis, gitu kan? Baik, saya jawab secara wahyu ya. Kenapa Allah nggak kelihatan? Jawabannya Bapak Ibu sekalian, ini 2-3 menit ke depan lah kita jelasin masalah hadis ini luar biasa ini. Kalau Anda lihat di YouTube ini paling banyak komentarnya masalah hadis ini nih. Banyak orang yang sadar gara-gara hadis ini gitu. Jadi jawabannya ada pada saat Bapak Ibu lagi sholat. Kita kalau takbir bilang apa? Allahu Akbar. Allah Akbar. Akbar ini
dalam bahasa Arab namanya siga mubalaghah. Sesuatu yang melampaui batas. Misal, orang Arab kalau bilang kena Al-Quran turun dalam bahasa Arab, kita pelajari dalam bahasa Arab ya. Kalau orang Arab lihat benda besar, dia mengatakan kabir. Tapi kalau ada benda lebih besar lagi, bukan lebih besar, sangat besar, di mata dia, nggak ada lebih besar daripada itu, dia mengatakan akbar. Sama bahasa Arab kecil itu sogir. Kalau kecil sekali, dia ada lebih kecil di mata dia, dia mengatakan asgar. Gitu kan? Kalau kita mengatakan dalam bahasa Arab, Allahu Akbar, ikrar kita adalah Allah Maha Besar. Nggak ada lebih besar lagi daripada itu. Gimana memahami kalimat ini? Jawabannya dalam hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, perumpamaan bumi yang kalian tinggali ini, dibandingkan langit pertama yang ada di atas kepala kalian, itu hanya seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Bapak Ibu cabut cincinnya, lempar di padang pasir, kelihatan nggak? Sudah nggak kelihatan. Karena padang pasir terlalu luas. Makanya Bapak Ibu keliling-keliling di muka bumi ini, mau di Amerika, mau di Saudi, mau di sini, Australia, di mana-mana, tetap saja tidak ada ujungnya langit kan? Nggak bakal bisa kita temukan. Karena luasnya langit itu. Dan Allah katakan dalam surah Al-Mulk ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah yang menciptakan langit itu 7 lapis. Sab'a samawatin tibaqa itu susun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bumi di bawah sini. 7 lapis langit di atas kepala kita nih. Baik, kita baru jelaskan langit pertama ya. Besarnya seperti padang pasir, kita seperti cincin tadi. Dan itu terbukti secara ilmiah. Saya yakin Bapak Ibu pernah belajar di pelajaran IPA ya. Waktu kita masih SD, SMP itu kan ada. Saya punya teman dekat, dosen di UI, pernah ikut dengan saya waktu saya lagi piknik dakwah ya ke beberapa wilayah di Indonesia. Dia ikut dengan saya kebetulan, dia hobi sekali mendengarkan ceramah, sampai ikut gitu. Dan dia bilang, waktu saya jelasin masalah hadis ini, dia bilang, Ustadz, para ilmuwan itu di abad ke-17, abad 17 sampai abad 18 gitu kan, 1800-an, itu mengira matahari itu adalah planet terbesar di alam jagat ini. Dan mereka tidak mengatakan tidak ada lagi yang lebih besar daripada matahari di alam penuh semesta ini. Dan bumi ini, matahari itu jutaan kali lebih besar daripada bumi. Gitu kan? Ini jawaban para ilmuwan. Dan dia bilang, ilmuwan dikagetkan di abad 19 dan terutama sekarang abad 20-an ini, itu sudah luar biasa. Mereka kaget ternyata di alam semesta ini ada miliaran matahari dan planet-planetnya. Jadi bukan, ini kan kita matahari dengan planet termasuk adanya bumi sampai ke Pluto kan gitu. Ada ternyata miliaran matahari dengan planet-planetnya di sana di langit. Jaraknya sekian juta tahun dari bumi. Gitu. Jumlahnya nggak terhitung. Miliaran bintang gitu kan. Itu luar biasa. Dan semua Bapak Ibu sekalian ini ada di bawah langit pertama. Semua ilmuwan mengatakan, yang kafir ataupun yang muslim, mengatakan mustahil ada manusia bisa pegang langit dengan tangannya. Dari sini aja ke Pluto, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah baca buku anak saya kelas 2 SD, Ilmu Pengetahuan Alam. Pas judulnya Alam Semesta. Ditulis itu, jarak antara bumi dengan Pluto itu 274 tahun. Fakta ilmiahnya ya. Makanya nggak ada astronot dikirim ke Pluto, mati tengah jalan. 274 tahun, bayangin tuh. Nggak mungkin. Manusia cuma bisa pakai alat. Oh, di sana ada ini ya, komposisinya ini ya, dan seterusnya. Cuman itu kan. Itu sebatas kita. Semua itu di bawah langit pertama. Nabi SAW melanjutkan dalam hadis, dan ini wahyu yang disampaikan, gitu kan? Kata Nabi SAW, di atas langit pertama ada langit kedua. Besarnya langit kedua itu digabung antara langit pertama sama bumi hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Bagaimana tuh langit kedua yang di atasnya? Gitu? Di atasnya lagi langit ketiga, langit kedua, satu dan bumi digabung tiga-tiga hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Sampai langit ketujuh. Langit ke-6, 5, 4, 3, 2, 1, 6 lapis langit dengan satu bumi, dibanding langit ke-7 hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Pertanyaan kecil Bapak Ibu sekalian, kita di mana nih? Ya, aneh kan? Kalau ada manusia nolak ada Tuhan, apalagi ngaku Tuhan. Di Kalimantan pernah ada tuh ngaku Tuhan. Luar biasa gitu. Sampai sudah meninggal orangnya, Tuhannya bisa mati gitu. Langit ini Bapak Ibu sekalian, dalam keyakinan kita sebagai Muslim, itu tidak kosong, ada penghuninya. Bapak Ibu mau tahu hadisnya, ada hadis Bukhari, waktu Nabi SAW sedang mi'raj ke langit, gitu kan,
Beliau mengatakan waktu saya sedang mi'raj ke langit, mau menerima perintah sholat, saya melewati 7 lapis langit itu. Dan setiap saya lewati langit tersebut, demi Allah, demi jiwaku, maksudnya demi Allah ya, tidak ada tempat ukuran 4 jari manusia di langit yang saya lalui, kecuali ada malaikat yang sedang sujud atau ruku, penuh dengan malaikat. Nggak ada jarak 4 jari loh ini. Antara saya sama Pak Awud saja ini masih sudah setengah meter, gitu kan. Antara rumah kita dengan rumah tetangga masih banyak, jauh jaraknya. Manusia kalau dikumpulin semua, mungkin Indonesia aja sudah bisa nampung. Kan gitu. Itu, bumi ini masih banyak kosong. Di langit itu 4 jari nggak ada yang kosong, kata Nabi SAW. Penuh dengan malaikat. Dan perlu Bapak Ibu tahu, dalam rukun iman kita, iman kepada malaikat setelah iman kepada Allah itu, malaikat ini Bapak Ibu sekalian ada namanya Ismul Fardi, ada Ismul Jins. Ada nama individu seperti Jibril, Mikail, Israfil. Tidak ada Jibril lain, tidak ada Mikail lain, tidak ada Israfil lain. Ada malaikat namanya nama kelompok, Ismul Jins. Jadi nama dia, nama kelompok, di bawahnya ada miliaran malaikat. Seperti Raqib dan Atid. Kalau manusia, setiap manusia ada Raqib dan Atidnya, sekarang jumlah manusia 5 miliar. Berapa Raqib dan Atid? 10 miliar. Otomatis double gitu kan. Atau 5 miliar, 5 miliar. Sama malaikat maut. Kalau ada 1 juta orang mati karena tsunami, 1 juta malaikat yang cabut ruhnya. Mungkar dan nakir di kuburan. 1 juta orang di Amerika ada yang mati, di Australia ada yang mati, di Indonesia ada yang mati. Malaikat mungkar nakir di kuburan itu banyak. Di bawah mungkar ada banyak malaikat, di bawah nakir ada banyak malaikat. Nama kelompok. Jadi menghitung. Itu kan Bapak Ibu bisa nanti pulang baca terjemahan. Itu ada surah Al-Buruj, Al-Ma'arij. Semua menceritakan tentang masalah malaikat ini. Ada bahasan sendiri. Intinya malaikat penuh di langit itu. Kata Nabi SAW, di langit ke-7 ada Baitul Ma'mur. Seperti Ka'bah di muka bumi. Ka'bah tempat tawafnya manusia dan jin. Kalau di atas itu tempat tawafnya malaikat. Kata Nabi SAW, tiap hari ada 70.000 malaikat tawaf, pergi nggak pernah kembali lagi. Mati sudah. Besok malaikat baru 70.000 pergi, hancur nggak pernah lagi. Karena malaikat juga dimusnahkan oleh Allah. Gitu kan? Semua tapi diciptakan setiap hari. Terus 70.000 terus. Nggak pernah habis. Baik. Di atas langit ke-7 masih Sidratil Muntaha. Pernah dengar kan? Baik. Apa itu? Pembatas antara Allah dengan makhluknya. Kata Nabi SAW, besarnya Sidratil Muntaha itu digabung antara 7 lapis langit dengan bumi. 8-8-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Itu gimana itu? Kita kalau tanya ada di mana kita ini? Lebih halus daripada debu di ruangan ini gitu. Di atasnya Sidratil Muntaha ada lagi ciptaan Allah. Lautan Bapak Ibu sekalian. Mungkin susah masuk di akal manusia, tapi ini wahyu. Kata Nabi SAW, di atas Sidratil Muntaha Allah ciptakan sebuah lautan. Yang lautan itu besarnya digabung antara Sidratil Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, 9-9-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Jadi kita ini ada di dasar lautan. Dan lebih halus dari sekian juta kali daripada debu lautan itu. Seperti itu. Gitu kan? Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wa kana arsyu 'alal ma'. Dan singgasananya Allah ada di atas air. Jabaran tafsir itu adalah hadis ini. Di atas lautan tadi ada arsy-nya Allah. Pernah dengar istilah arsy ya? Tsumma stawa 'alal arsy, kata Allah. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy-nya. Bagaimana arsy-nya Allah? Dengarkan, kata Nabi SAW, besarnya arsy-nya Allah itu digabung antara lautan tadi, Sidratil Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, 10-10-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Saya perkuat begini, Bapak Ibu waktu kita masih kecil, kalau mau ngusir setan disuruh hafal ayat apa? Apa itu ayat kursi? Memang betul ya, karena hadisnya mengatakan waktu ayat kursi turun, semua setan lari ketakutan. Apa itu ayat? Ayat itu informasi. Kursi itu bukan kayak bahasa Indonesia, kursi tempat duduk, bukan. Kursi itu dalam bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, adalah pijakan kaki raja. Jadi kalau raja mau naik singgasananya, ada pijakan kakinya, itu namanya kursi.